Nah, inilah yang terjadi kepada saya tadi, Bang. Coba. Ketika orang Muslim membahas iman saya, maka saya akan menjawab, kamu nggak usah bahas-bahas Kristen. Kristen nggak ada hubungannya dengan Islam. Jangan kamu, tenang Bang, tenang. Jangan kamu kait-kaitkan Muhammad kamu dengan Kristen. Kelakuan Muhammad seperti itu. Nah, saya bacakan tadi itu, At-Tahrim tadi. Nah, ketika saya bacakan seperti itu, saya mendapat persekusi. Gantian. Kan abang udah, Bang. Gantian, coba. Ya, tenang. Silakan. Enggak, menurut pendeta, menurut abang, menurut Yesus, saya ini kan enggak beriman kepada Yesus ya, bukan Kristen ya. Berarti saya ini domba, Bang. Domba tersesat, Bang. Coba. Ya. Jadi begini, jadi orang-orang di Timur Tengah pada pekerjaan yang lumrah pada waktu itu adalah penggembala. Nah, penggembala domba. Jadi domba itu digembalakan oleh gembalanya. Nah, Yesus itu diumpamakan sebagai seorang gembala yang baik. Berarti saya domba tersesat, Bang. Betul. Karena Anda ngikutin Muhammad. Berarti saya ngembek dulu, Bang. Tapi kok ya, domba itu bukan dalam pengertian Anda domba betulan. Gimana sih? Gitu. Enggak, maksudnya kok perumpamaannya domba gitu, Bang. Ya karena pekerjaan pada waktu itu yang lumrah seperti itu. Pekerjaan yang lumrah pada waktu itu adalah seorang penggembala. Dulu itu orang itu kayak gitu kerjanya. Dia punya kambing banyak, punya domba banyak. Dia gembalain tuh dibawa ke padang gurun, dibawa ke padang rumput. Makanya ada lagunya. Daud itu menulis Mazmur. Dari sejak zaman Daud itu bahkan. Daud menulis Mazmurnya itu sudah jadi lagu terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Itu ada lagunya. Berarti kalau abang domba apa, Bang? Kami ini adalah orang-orang yang digembalakan oleh Yesus. Kami dibawa kepada rumput yang hijau. Kami dibawa ke air yang tenang. Nah, sementara Muhammad membawa kalian ya ke situ, nyium-nyium batu itu tadi. Bang, saya cuma kasih tahu, orang yang pergi ke Arab, di Arab sana mereka nyium-nyiumin batu, ngelempar-ngelemparin batu, minum kencing. Itu karena mereka digembalakan Yesus atau digembalakan Muhammad? Muhammad, Bang. Iya, makanya saya bilang mulai sekarang ganti Muhammad dengan Yesus. Satu lagi nih, habis ini udahan ya. Maksud saya begini, Bang. Sebenarnya apa yang saya katakan ini itu mudah kok diterima oleh umat Muslim. Tinggal kalian membuka, gini Bang, tinggal kalian membuka hati kalian saja, membuka pikiran kalian. Coba di mana kalian merasa bahwa kalau kalian dipimpin oleh Yesus, maka kalian itu akan ada sesuatu yang negatif gitu. Di mana? Gak ada, gak bisa. Tapi saya akan menunjukkan 101 hal negatif ketika kalian digembalakan Muhammad. Tapi masa disamain sama hewan, Bang? Gitu. Bang, di dalam agama Islam, di dalam agama Kristen itu sering menggunakan hal-hal yang bermetafora. Bukan disamakan dengan hewan. Contoh misalnya nih, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang? Enggak. Ya enggak. Masa kita lagi ngomongin udang? Begitu juga seperti misalnya ketika Daud, Tuhan adalah gembalaku. Apakah Daud menganggap dirinya Ya enggak lah. Maksudnya karena pekerjaan Daud itu seorang gembala, dia tahu bahwa gembala itu akan betul-betul menjaga dombanya.
Dia jaga dari singa, dia jaga dari serigala. Dia rela mencari dombanya itu kalau dombanya hilang, tersesat. Itu semua bahasa-bahasa metafora. Nah, kalian umat muslim ini diumpamakan sebagai itu tadi, kawanan atau sekumpulan domba-domba yang tersesat. Kenapa dikatakan tersesat? Karena kalian ngikutin Muhammad. Muhammad saja di kuburan, udah tahu di kuburan ngikutin. Bang, satu lagi nih. Kalau Yesus matinya bukan disalib, itu lambang umat Kristen masih salib apa bukan itu, Bang? Bang, kita jangan mengatakan masih sesuatu. Penebusan dosa itu. Coba inilah Anda ini masih disebut penebusan Anda dosa. Ini lompat ke sana kemari. Satu pokok bahasan belum kelar, mau lompat ke sana kemari. Seperti ayat lompat, Quran. Nggak lompat, Bang. Ya, saya ini tenang. Saya ini baca Quran itu udah sering. Quran itu kayak begitu, lompat ke sini, lompat bahas ini, besok lompat bahas haram, besok lompat bahas Musa, habis Musa lompat bahas Nuh. Satu-satu, Bang, fokus. Tadi saya mengajak Anda supaya Anda digembalakan, dipimpin oleh Tuhan Yesus, jangan digembalakan atau dipimpin oleh Muhammad. Bagaimana ajakan saya ini? Kan kalau sama Muhammad nggak digembalakan, Bang. Maksudnya bukan disamain sama hewan gitu. Manusia tuh, Bang. Ya udah dipimpin. Anda dipimpin oleh Muhammad nggak? Ya. Oke. Ketika seseorang dipimpin oleh Muhammad, maka orang tersebut mengikuti apa yang disuruhkan oleh Muhammad. Setuju? Setuju. Akibatnya nyium batu ke Arab, betul? Enggak. Enggak. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa umat muslim pergi ke Mekah nyium batu di sana? Itu cuma sunnah, Bang. Iya, kenapa? Karena apa dia? Ngikutin siapa dia? Ikut Muhammad, Bang. Iya, ikut Muhammad. Muhammad itu di masa hidupnya tukang nyiumin batu. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau Nabi Muhammad tidak mencium batu itu, aku pun tidak akan pernah menciumnya. Nah itu. Gitu, Bang. Artinya Umar bin Khattab niru-niru Muhammad. Karena Muhammad nyium batu, dia nyium batu. Makanya saya bilang, jangan mau dipimpin oleh Muhammad. Kalau kamu dipimpin sama Muhammad, kamu akan nyium batu kayak Muhammad. Coba, Bang. Mana yang lebih baik, Bang? Dipimpin oleh Muhammad atau dipimpin oleh Tuhan Yesus? Terdiam. Bang, kalau memang Anda menggunakan hati nurani Anda yang paling dalam, tenang, Bang. Kalau Anda menggunakan hati nurani Anda yang paling dalam, percayalah, di dalam hati nuranimu, kamu tidak akan menolak Yesus. Karena memang nggak ada hal yang negatif yang bisa kamu katakan terhadap Tuhan Yesus. Nggak ada. Nggak lah, Bang. Nggak ada. Nggak bisa, Bang. Iya, nggak bisa. Karena memang Yesus adalah kebenaran. Sebentar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi perkataan itu bukan asal-asal terucap. Nah, seorang muslim pun kalau memang dia betul-betul mempelajari Injil, jelas. Bahkan Al-Quran mengatakan, di dalam kitab tersebut, di dalam Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi orang muslim nggak percaya sama Qurannya. Orang muslim malah percaya kitab itu. Sahih Al-Bukhari, fikih, kitab kuning, kitab ulama. Itu yang saya jawab pertanyaan tadi tuh. Coba
Yang pertanyaan terakhir tadi iya, makanya saya bilang belum gini. dijawab sama Bang. Sekarang gini, Al-Quran memerintahkan, tenang. Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Betul atau salah? Betul, Injil, Taurat, kitab-kitab sebelumnya. Oke, kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, kitab-kitab. Tapi kan udah kadaluarsa itu, Bang. Nah, itu kata kadaluarsa itu tambahan itu. Kata kadaluarsa itu adalah kata tambahanmu sendiri. Sekarang saya tanya, di rumah orang Islam ada nggak Injil dan Taurat? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Makanya saya bilang kalian sesat yang nyata. Kalau kalian betul-betul mengimani Quran, maka di rumah kalian itu bacaannya Taurat, Injil. Tapi bacaan di rumah orang Islam adalah kitab bagaimana malam Jumat sholat, bagaimana menjalankan sunnah Rasul, bagaimana bersenggama di malam Jumat. Itu kitab-kitab di rumah orang Islam. Itu kan Islam yang lain itu, Bang, yang fikih itu, Bang. Bukan berapa Islam. Kali Bang. Saya punya temen Islam tuh banyak sekali. Kalau saya main ke rumah dia, ya saya main ke rumah dia, nggak ada di situ Injil di rumah dia. Yang ada kitab itu tadi, tuntunan sholat, tuntunan bersenggama malam Jumat sunnah Rasul. Itu kan kitabnya, fikih, bacaannya. Bang. Itu fikih, itu fikih, Bang, bukan Quran. Iya, yang saya bilang itu tadi, Bang, di rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab fikih, dipenuhi kitab-kitab karangan ulama, dipenuhi kitab-kitab yang datang sesudah Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Maka kesimpulan saya memang betul orang Islam baca Quran nggak dibaca artinya. Yang dibaca Arabnya doang.